Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ibadallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Opsus AI yang selalu hadir di jam 9 setiap hari Sabtu, tentunya dengan materi-materi yang lagi in pada saat ini, yaitu bagaimana kita memerangi predator yang sangat banyak sekali. Jangan sampai nanti Bapak Ibu semua menjadi profesor terus dilabelin profesor predator. Nah, di sini kita karena mengusung tema Scopus Hijrah, jadi Opsus saya mengusung tema Scopus Hijrah. Jadi bagaimana kita turn back the predator. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ketiga. Yang pertama itu tentang bagaimana kita membuat judul penelitian yang disukai oleh para editor Scopus, sudah kita sampaikan dengan OMES. Yang kedua itu bagaimana kita mencari sumber-sumber penelitian atau jurnal-jurnal yang sangat reputable, itu sudah kita jelaskan kemarin, itu di hari yang kedua. Dan pada hari ini kita beri judul dengan judul adalah suhu ya. Suhu itu kata dari Scopus Hub. Kenapa kita sampai ke Scopus Hub? Kemarin sudah kita belajari bagaimana mencari jurnalnya. Nah, sekarang bagaimana jurnal-jurnal ini kita organize. Yang paling bagus itu adalah bagaimana mengorganize jurnal dengan Mendeley. Karena Scopus itu Mendeley miliknya Scopus. Ada dua Mendeley yang manager reference, yang satunya lagi desktop. Ternyata kedua-duanya bisa dipakai, tapi yang sangat disarankan kalau kita mau membuat Scopus jurnal yang terindeks Scopus, kita menggunakan yang desktop. Maka pada hari ini saya meminta dengan hormat ini Bapak Eko Susanto untuk memberikan pengajaran tentang Scopus Mendeley desktop. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Dr. Eko Susanto. Ya, terima kasih Pak Ghazali. Saya share langsung. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing ya terkait dengan referensi akademik yang nanti tools yang akan kita gunakan adalah Mendeley Desktop. Kenapa saya selalu menggunakan Mendeley Desktop? Itu menurut saya jauh lebih ringan ya. Jauh lebih ringan. Saya sudah membandingkan beberapa di antaranya. EndNote ini juga sudah saya bandingkan karena saya nggak terlalu familiar, jadi jarang saya gunakan gitu. Kebetulan ini berlisensi ya, saya dikasih sama teman gitu. Jadi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman itu untuk satu hal yang memang kita itu mencari penghidupan di dalamnya, maka kita ya perlu menggunakan aplikasi yang halal gitu ya. Maka lisensinya ya kita upayakan untuk punya lah gitu ya. Upayakan kita punya lisensi itu gitu. Karena saya pengguna Windows, jadi ya saya hanya beli lisensi Windows, kemudian Office, kemudian tab ini ya, tab ini juga saya beli lisensinya, walaupun saya membelinya tidak lewat itu ya, saya belinya lewat Shopee gitu ya. Artinya belinya lewat reseller lah, sebut aja seperti itu. Kemudian saya juga sudah pernah menginstal Mendeley sebelumnya. Menginstal Mendeley di Word gitu ya. Kalau di PowerPoint nggak muncul, biasanya di sini tidak muncul. Nah, kalau bedanya Mendeley dengan desktop itu ya lebih
Kalau menurut saya database-nya, kalau Mendeley Desktop itu bisa ada di lokal kita, di lokal laptop kita. Tapi kalau yang Mendeley yang biasanya ada di sisi kanan atas di sini, itu manager apa cheat manager ya kalau nggak salah ya, Mendeley cheat manager gitu kalau nggak salah di sini dia. Tombolnya biasanya di sebelah kanan atas MS Office ya, di Microsoft Office. Itu biasanya datanya ada di cloud ya, ada di cloud. Jadi kalaupun kita bisa mengupload ke sana, itu kita hanya bisa mengupload metadatanya saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Ini saya buka pertama dengan ini. Ini mungkin sudah tahu lah ini Pak Ghazali mungkin sudah pernah baca referensi tentang ini. Ini adalah satu frame penulisan judul skripsi, tesis atau disertasi ya, yang diinisiasi oleh Dr. Gin. Kalau di ekonomi namanya bisnis model canvas ya. Ini jadi riset model canvas. Dari ekonomi diterapkan ke dalam riset. Kalau riset itu langkah-langkahnya ya kurang lebih untuk menjadi sebuah proposal itu seperti ini gitu. Kemudian nanti Mendeley itu adanya di mana ya? Mendeley itu nanti adanya di sini. Mencari referensi terkait dengan gaps masalah. Kemudian kita manajemen menggunakan aplikasi Mendeley. Teori-teori, kajian pustaka, nah itu juga kita cari, itu baik deskripsi, tesis, disertasi, ataupun artikel itu pasti akan ada. Gitu. Hal-hal yang bicara tentang riset gap dan referensi atau kajian pustaka. Gitu. Nah, dua poin ini yang nantinya akan kita manajemen menggunakan aplikasi Mendeley gitu ya. Yang hari ini kita akan menggunakan Mendeley Desktop gitu. Dan nanti akan kita share terkait bagaimana cara mendapatkan metadata. Apa yang kita pelajari ya yang pertama ISO dan etika mengutip dan mensitasi. Gitu ya. Yang kedua teknik mensitasi menggunakan Mendeley. Kenapa saya selalu bicara tentang ISO etik? Karena Mendeley itu juga bagaimanapun tetap bisa kita manipulasi gitu ya. Walaupun menggunakan Mendeley ketika referensinya itu nggak ada, ya tetap nggak bisa gitu ya. Kemudian walaupun menggunakan Mendeley kemudian tidak digunakan dalam pengkutipan ya itu juga menurut saya tidak pas gitu. Nah, beberapa Permendiknas yang paling terkenal ya, ini sejak 2010 sudah dikenalkan, dikeluarkan oleh Kementerian ketika itu tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Sejak 2010, 7 tahun kemudian ini kampus saya baru menerapkan ini implementasinya secara tegas di kampus saya gitu ya, kampus saya di Universitas Muhammadiyah Metro. Ketika itu saya diminta untuk menjadi orang yang bertanggung jawab gitu ya dalam pengimplementasian ini. Walaupun ya menemukan banyak lah ya, banyak pro kontra ya, ada yang pro ada yang kontra gitu ya, terkait implementasi yang tempo hari saya programkan karena ya memang sangat ekstrim sekali. Yang tadinya nggak pernah diturnitin tuh harus pakai turnitin gitu. Dan semua karya ilmiah ya yang itu sifatnya kekayaan intelektual baik dari dosen maupun mahasiswa itu harus melewati satu pintu validasi yang dibuat oleh unit publik ilmiah dan sentra kekayaan intelektual kalau di kampus ini gitu. Dan kita punya beberapa kriteria gitu, termasuk persentase-persentase yang distandarkan di universitas. Yang dimaksud dengan plagiat itu ya ini yang saya blok merah nih. Perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai atau karya ilmiah terakhirnya
tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi kalau sengaja nggak sengaja, kalau kita nggak menampilkan referensi yang nggak memadai, ya itu plagiat gitu. Maka ini ada dua domain yang harus yang harus mensupport ya, baik penulis maupun pembimbing kalau di perguruan tinggi. Jadi penulisnya juga sadar tentang ini, kemudian pembimbingnya juga sadar tentang ini gitu. Maka dosen juga perlu paham hal-hal yang semacam ini gitu. Termasuk sekarang ini maraknya AI gitu ya. Dan itu menjadi salah satu kelemahan AI itu adalah dia diperintah apapun atau diperintah untuk melakukan kebohongan dia mau gitu ya. Diperintah untuk melakukan kebohongan itu dia mau. Dalam hal ini ya kebohongan akademik ya, seperti memparafrase kemudian atau memfabrikasi satu data atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber gitu. Setelah di create sedemikian rupa, di generate oleh AI dan itu tidak teridentifikasi memiliki kesamaan atau similarity dengan produk kekayaan intelektual milik orang lain dan diakui sebagai milik dia, padahal tidak demikian gitu, karena adanya AI. Dan itu isu plagiat ini adalah isu yang paling santer ketika AI itu pertama kali diinisiasi untuk bisa masuk ke dunia pendidikan gitu ya. Dan ini menjadi isu yang paling santer gitu. Itu plagiat gitu ya. Jadi pintu pintu plagiat itu harusnya tertutup rapat gitu ya. Ini malah seolah-olah menjadi terbuka lebar gitu dengan adanya berkembangnya AI saat ini. Plagiator itu orangnya, kemudian pencegahannya ya seperti ini ya. Harus ada kebijakan internal di perguruan tinggi masing-masing dan dilakukan secara komitmen. Kemudian ruang lingkupnya ya banyak ya, mengutip istilah, mengutip secara acak, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber, menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri dari sumber-sumber yang sebenarnya ada milik orang tapi nggak kita sebutkan. Ini banyak jenis-jenisnya ya. Plagiat itu meliputi hal-hal apa aja gitu. Tapi biasanya frase-frase umum itu tidak menjadi bagian dari plagiat ya. Jadi sesuatu hal yang similar, yang memiliki similarity yang tinggi, itu belum tentu plagiat gitu. Karena bisa jadi yang similar itu, yang sama itu adalah frase-frase atau kata-kata yang umum. Gitu. Seperti kalau kita nulis skripsi, judul, skripsi, artikel, tesis atau disertasi itu kalau menggunakan kata hubungan, hubungan motivasi gitu. Nah, dua kata hubungan motivasi ini mungkin sudah terblok merah similar dengan banyak dokumen yang lain gitu ya. Nah, kalau cuma yang seperti itu ya itu tidak termasuk plagiat gitu ya. Karena seseorang tidak bisa mengklaim satu dua kalimat itu menjadi milik dia pribadi. Dan kemudian banyak kasus-kasus yang lain lah. Ada dua makna istilah ya yang sering kita kenal yang kita suka tukar pakai gitu ya. Satu sitasi atau cheating, kemudian yang kedua itu quote ya. Quoting, mengutip. Kalau mensitasi itu mengacu atau merujuk pada sumber tertentu yang telah digunakan atau dikutip dalam suatu karya. Artinya bisa secara langsung copy paste diberi tanda kutip atau bisa melalui proses parafrase. Itu namanya mensitasi. Dilakukan dengan sebagai pemberian penghargaan pada penulis sumber asli dan memberikan dukungan pada klaim atau informasi yang disajikan. Itu mensitasi biasa meliputi ini. Ini komponen utama dalam sitasi itu ada nama penulis, tahun, dan halaman atau judulnya. Itu dalam sitasi biasanya seperti itu. Kemudian kalau quoting, tindakan memasukkan langsung teks dari sumber asli ke dalam karya tulis tanpa perubahan. Seperti kita mengutip naskah undang-undang,
kitab suci dan kitab-kitab yang lain yang memang kita jadikan sebuah rujukan, maka itu disebut dengan mengkutip karena di dalamnya tidak ada perubahan dari sumber aslinya. Ini contoh sitasi. Setelah diparafrase, kemudian taruh di belakangnya seperti ini. Ini menulis referensinya seperti ini. Dan ini kalau dilakukan secara manual, wah ini sangat melelahkan sekali. Apalagi bagi kami yang suka menggunakan style APA gitu ya. Judul jurnalnya dimiringkan, nomornya dimiringkan, volume dimiringkan, tapi nomornya tetap tegak. Gitu. Ini akan rumit sekali kalau dilakukan secara manual gitu. Maka penggunaan Mendeley itu menjadi sangat penting gitu ya ketika kita membuat karya tulis ilmiah. Ini contoh yang kedua. Tapi yang paling direkomendasikan cara menulis citasi itu yang pertama ini tadi. Jadi di belakang seperti ini naruhnya. Ya walaupun nggak dilarang ya, kita mensitasi seperti ini tuh tidak dilarang. Tinggal konteksnya aja kan seperti apa gitu. Mengkolaborasikannya biar nggak bosan nulisnya kok gitu aja. Nah ini yang teman-teman hukum biasanya mengkutipnya undang-undang gitu ya. Ya maka yang dikutip bukan nama penulis, tapi pemerintah Indonesia, Indonesia atau Republik Indonesia atau Government of Indonesia. Sebutan-sebutan ini yang digunakan ketika kita mengutip undang-undang. Ya, ini contoh penulisannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005 tentang pendidikan pasal ini titik-titik ini nanti teksnya copy paste plug, tidak ada parafrase sama sekali. Sini. Setelahnya nanti baru kita bisa membuatkan sebuah argumentasi yang menggunakan bahasa kita sendiri. Ini teknik sintasi menggunakan Mendeley. Ini install. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau sudah diinstal ya nanti bisa langsung kita praktekin ya. Walaupun belum nanti saya coba demokan. Ada perlu kita ketahui di sini, tapi biasanya saya hanya melihat ini dan ini saja gitu ya. Kemudian ini. Ini layer 1 ini yang menu-menu ya. Di sini ada add. Ini bisa add artikel secara manual. Itu juga ini bisa add folder gitu ya. Untuk menyusun artikel itu kita folder-folderkan di sini gitu. Ini folder 0A. Nah, maka ini isinya artikel tentang apa gitu. Nanti ketika kita add di sini maka akan muncul di layar 2. Layar 2 sini. Ini untuk ya seperti kita Explorer di Windows itu lah ya. Atau di laptopnya masing-masing gitu. Seperti membuat folder di laptop kita itu. Kemudian yang ketiga ini layar penampakan. Ketika kita klik folder ini kita klik, maka yang muncul di dalam folder akan terlihat pada layar ketiga ini. Nah, kemudian ketika yang paling atas ini artikel yang kita klik, maka dia akan terbaca pada layar yang keempat di sini. Kemudian yang layar nomor 5 ini isinya adalah semua nama-nama penulis. Semua nama-nama penulis. Nanti sudah saya di PowerPoint ini sudah saya lampirkan link ya untuk pengkayaan gimana cara menggunakan Mendeley, menginstal dan bagaimana cara mendownload Mendeley desktop. Karena biasanya agak kesulitan kalau kita mau cari Mendeley desktop karena setelah diakuisisi oleh Scopus, Mendeley itu menjadi kebijakannya Scopus untuk mengatur cara penggunaannya gitu ya. Jadi ada semacam monopoli lah sebetulnya kayak gitu. Kemudian di mana kita bisa mencari referensi yang kredibel untuk disitasi? Ini layar nomor 3 ini kan nggak serta-merta ada isinya nih. Ya, nggak serta-merta ada isinya. Bagaimana kita bisa mengisi ini sesuai dengan topik studi yang akan kita lakukan. Caranya begini. Kita prepare dulu. Aku
Minum kopi dulu, ini Pak Ghazali minum kopi. Ya, kita siapin fisik dan mental dulu. Kita lurusin niatnya dulu ya. Baca doa, siapin laptopnya, siapin browser, dan tambahkan plugin ini. Ini saya selalu merekomendasikan plugin ini pada browser Firefox ya. Untuk mempermudah kita membaca ketika halaman itu berbahasa Inggris ya, karena saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Ini koneksi internet dan install aplikasi Mendeley-nya. Ini kalau ini semua udah, baru kita lanjut. Ini database yang free, yang servernya sepertinya ada di Eropa. Kita bisa searching artikel, buku, skripsi, tesis, dan lain-lain. Dan lain-lain ini termasuk paten. Paten dunia yang terdaftar di IPO, yaitu ada juga pada database Lens ini. Nah, ini link untuk download Mendeley-nya. Kemudian ini ada tutorial singkat penggunaan Mendeley, dan ini ada tutorial singkat menggunakan Lens ya. Nanti bisa dicoba aku share ke Pak Ghazali, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Mari kita demokan ya. Sebelum demo mungkin ada yang ingin bertanya, boleh Pak Ghazali? Saya Pak Dr. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Pak Yulis Ya. Baso. Ya. Yang mana sih lebih bagus Pak, antara Mendeley Reference dengan Mendeley Desktop? Gitu ya. Bagi saya itu yang memorinya terbatas ya, saya lebih mudah menggunakan Mendeley Desktop gitu ya, karena database-nya saya bisa kelola secara lokal gitu ya, di lokal laptop saya gitu. Itu kalau saya menggunakan desktop gitu. Karena saya sampai saat ini masih menggunakan yang desktop. Kalau saya gunakan yang Mendeley Manager itu, yang Cheat Manager itu agak berat gitu ya, karena dia harus terkoneksi dengan internet gitu kan. Dan sifatnya dia cloud ya. Jadi database itu sifatnya di cloud, dititipkan di cloud. Yang ya menurut saya karena sudah diakuisisi oleh satu platform, itu pasti akan digunakan gitu data itu gitu. Dan saya paling nggak suka yang kayak gitu gitu. Walaupun dia ngomong gratis-gratis gitu, tapi kayaknya nggak mungkin kalau nggak dipakai untuk ngiklan sama dia. Ya tapi ya nggak apa-apa sih, itu tergantungan aja. Apa namanya, kebiasaannya masing-masing gitu ya. Saya nggak bisa membandingkan untuk yang orang lain gitu. Tapi bagi saya kalau yang cheat itu agak lebih agak lebih berat gitu ya, kalau saya menggunakannya itu agak berat gitu. Ini saya juga nginstal juga itu, semuanya saya install. Halo Pak Eko, dari Pak Berman ini. Ya Pak, ya Pak. Mengganggu Pak Eko. Ya, tolong nanti diperagakan juga citasi dari undang-undang tadi itu, karena biasanya agak susah, apalagi kalau memang munculnya jadi dari JIDH itu. Oh ya, JDIH, ya betul Pak. Ya, kemudian yang berikutnya kalau citasinya dari buku, terutama buku-buku Indonesia agak kadang-kadang agak susah sesuai dengan daftar pustakanya. Gitu ya. Uh, Memang biasanya gini Pak, memang untuk referensi tertentu suka kita lakukan secara manual, menginput metadatanya di Mendeley. Biasanya kayak ya, gitu. Seperti undang-undang juga kayak gitu. Maka yang paling enak ya kita searching di Google, kemudian orang yang sudah pernah mengutip undang-undang seperti apa kita copy, kita pastekan ke Mendeley kita gitu. Itu biasanya kalau yang pragmatisnya seperti itu gitu. Mudahnya seperti itu gitu ya. Kita coba cek tes dari awal ya, kita coba silakan ya, silakan kita Pak. coba dari awal. Nah, ini database-nya Lens.
yang saya bilang tadi. Ini ada bisa searching patent, bisa scholarly work ya. Ini scholarly work itu ya artikel, buku, tesis gitu ya. Nah, kita klik di sini. Setelah klik di sini baru kita ketikkan di sininya topiknya apa gitu ya. Pokoknya brief counseling. Brief counseling singkatnya. Maka langsung klik search di sini. Kita tunggu. Nah, nanti setelah muncul baru kita lakukan filter. Kita mau referensi itu berapa tahun terakhir gitu. Dan ini bisa kita gunakan tanpa login dan tanpa register. Keterbatasannya apa? Kalau kita nggak login, nggak register, maka hanya bisa mendownload 1000 metadata saja untuk sekali ekspor. Nah, ini ada tombol ekspornya nih. Klik ekspor, hanya bisa 1000 yang kita ekspor. Sedangkan yang ketemu itu ada 42.000 sekian. Dengan kata kunci ini, brief counseling. Gitu. Ini saya mencoba memadukan ya dengan apa yang sudah pernah kita diskusikan di komunitas kita ini ya. Jadi kalau dipadukan dengan menggunakan AI itu seperti apa gitu ya. Nanti akan coba saya padukan ya. Ini setelah saya ketemu judul ini, kemudian saya coba date range. Saya pengen 5 tahun terakhir dari 2024 sampai dengan 2020. Kemudian klik refine. Maka yang nampil di sini nanti adalah artikel dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dengan kata kunci ini masih jumlahnya 6 ribuan. Nah, maka kita perlu memfilter lagi. Kita pengen gunakan buku atau artikel. Maka kita harus mengidentifikasi dokumen tipenya. Kita filter. Kita mau pakai apa? Jurnal. Nah, jurnal artikel aja nih. Kalau mau pakai jurnal artikel ya kita checklist di sini. Klik, nah, checklist. Sudah, setelah itu baru kita klik refine di bawahnya nih. Klik refine. Sudah dapat, masih 6.000 nih ya. Masih 6.000. Pak, aku pengen yang open access, Pak. Ya, maka kita harus buat filter open access-nya nih di sini, flag. Kita mau yang open access aja. Yang open access aja ini masih sekitar ada 3.760. Nah, 3.756 ini. Dari tahun 2020 sampai 2024 gitu ya. Ada 3.000 sekian yang open access ya. Udah kita checklist di sini, kemudian kita scroll ke bawah, klik refine di bawah ini. Saya agak cepat aja ya, nanti kita lebih banyak diskusi ya. Kalau ada yang perlu, Pak coba yang tadi diulangi Pak gitu ya. Nah dari sini kita sudah bisa nih, bisa tahu bahwa tren 5 tahun terakhir topik brief counseling itu ternyata masih banyak diteliti oleh orang. Tapi kalau kita pengen menambahkan ini brief counseling di Indonesia gitu ya, mungkin akan lebih spesifik lagi. Tapi kan biasanya kalau kita membuat overview sebuah penelitian itu kan perspektifnya kan global ya, tidak perspektif lokal satu negara. Biasanya kayak gitu. Kecuali kita mau buat satu studi konseling dengan memanfaatkan modal-modal budaya gitu ya, yang ada di satu negara itu mungkin akan lebih spesifik tuh bisa lebih lebih bagus gitu ya, lebih bagus dispesifikkan. Kemudian setelah ini kita dapat dimasukin ke sini. Sebelum dimasukin ke situ, biasanya saya minta seperti ini. Ini 5 tahun terakhir open access, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya Pak itu jurnalnya apa aja Pak yang
sekian ribu itu Pak? Ya banyak nih. Ini jurnal-jurnalnya ini ada di sini semua. Ini. Dari jurnalnya Elsevier juga ada di sini. Kalau kita load semuanya, nah ini. Dari 3.000 sekian dokumen itu, nah itu asalnya dari semua artikel yang ada di sini. Nah ini jumlahnya, ini nama terbitannya. Bisa dilihat ya. Nah ini termasuk jurnal-jurnal yang menurut saya ya bagus gitu ya dalam bidang ilmu saya pribadi gitu ya. Tapi kalau kita pengen tahu ya pengen tahu dulu Pak, sebenarnya di Lens ini jurnal apa aja sih Pak? Penerbitnya apa? Publisher. Kelihatan tuh publishernya. Nah ini ya kelihatan ya. Ini coba saya load more. Nih kelihatan nih Bapak Ibu sekalian. Kita bisa dapat gratis di sini. Ada 2.242 artikel. Elsevier 154, Willy 102, Frontier, Medco, MDPI, dan segala macamnya terus. Sage, Springer New York, PLOS, APA. Ini kita bisa cek di sini. Ini nama-nama penerbit ya, nama-nama penerbit. Nah ini menurut saya penerbit internasional yang menurut saya bagus ya. MIT, Elsevier, BMJ, termasuk penerbit-penerbit internasional yang sekelas dengan Elsevier lah ya. Jadi kita yang nggak punya akun Scopus nggak usah khawatir pengen buat satu riset tanpa punya akun Scopus ya cukup pakai ini aja. Tapi ya kita perlu tahu nih, kita juga jabarkan ini dari penerbit apa aja gitu. Dari penerbit apa aja, perlu kita jabarkan. Kemudian biasanya setelah begini saya langsung buatkan apa preambelnya ya, preambel. Nah, buatkan deskripsi dari data ini. Kita cukup ambil yang dari sini. Ya, cukup copy, masukin ke sini. Benar apa enggak bahasa Inggrisnya ya? Nanti bisa. Enggak. Nah, kalau sudah kayak gini, udah kita tinggal siapin, kita simpan dulu, aman untuk jadi contoh. Sudah dapat. Nah, kemudian dari sini kalau udah dapat, kita langsung bisa ekspor. Nah, ini ada tombol ekspornya nih di sini. Nah, ini. Karena saya nggak login, maka nanti ketika kita klik ekspor, kita dibatasi 1.000 dokumen. Nah, nih. Karena kita nggak login ya, tapi nggak apa-apa nih. Saya klik 1.000 aja. Kemudian saya minta filenya RIS.
supaya bisa langsung diimport ke dalam Mendeley. Tuh. Saya cek di sini 1000 brief counseling. Kasih nama filenya, kita klik export. Sambil nunggu kita buka Mendeley-nya. Sudah selesai ekspornya tadi. Kelihatan nggak ya? Layarnya kelihatan nggak? Masih di Lens, Pak. Oh, masih di Lens ya. Coba saya rubah aja nih, biar bisa cek semua. Screen aja. Kelihatan ya? Betul, betul. Sudah, Pak, Kelihatan? sudah. Ya, tadi dari Lens sudah dapat seperti ini ya. Saya copy halaman atasnya ini aja. Saya copy, kemudian saya masukkan ke ChatGPT ya. Ini minta dibuatkan deskripsinya. Kemudian hasil deskripsinya seperti ini. Nggak saya ambil semua, saya ambil dari sini aja sampai ke sini aja. Biasanya kan ada preamble ya kalau kita habis dapat data itu. Nah, baru kita masukin ke sini. Ya, udah dapat nih kita. Brief counseling dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Datanya. Nah, data yang sudah kita ekspor tadi, ya, tadi kan kita sudah mengekspor Mendeley ini ya. Ini apa mengekspor di sini? Di sini tadi sudah kita ekspor. Kita temukan di sini filenya. Nanti ini kita drag drop ke dalam Mendeley kita. Contoh ya, kita geser dulu. Nih, ini Mendeley-nya. Saya pengen buat folder dulu ya. Ini ada isinya nggak? Oh, ada isinya. Saya buat folder aja dulu ya. Aduh, kok di sini lagi. Nah, agak lambat. Nah, create new. 0. Brief counseling. Buat folder brief counseling. Nah, ini foldernya udah ada di sini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Foldernya ada di sini. Ini masih kosong nih. Isinya nggak ada. Nah, yang sudah kita ekspor dari Lens tadi, ya, kita tinggal drag drop aja ke sini. Nah, ini sudah dapat nih 1000 brief counseling. Klik, tahan, geser ke sini. Nggak sampai 10 menit kita sudah dapat 1000 artikel. Tinggal nanti kita mengasah kemampuan untuk menyusun sistematika reviewnya gitu ya. Literatur review kita tinggal lanjutkan setelah kita dapat metadatanya ini. Kita tunggu sebentar sambil nunggu, kita cek. Kita tunggu sebentar. Masih loading ya. Ini agak lama ini karena saya share screen. Banyak 1000. Untuk melihat overview-nya dari 1000 itu bisa nggak Pak Eko? Bisa. Bisa kita lihat overview-nya. Langsung 1000. Nah, 5 tahun terakhir dari tahun 2020. Mantap. Udah tinggal kita gunakan aja nih nanti untuk bikin artikel nih. Terserah kita mau bikin artikel apa aja. Yang penting topiknya tentang brief counseling kalau saya pribadi ya. Iya.
konseling singkat. Nah, ini saya coba sebentar saya siapin dulu. Nah, ini. Overview-nya ngelihatnya bagaimana, Pak? Nah, bisa langsung dari sini. Kita bisa lihat langsung dari sini. Klik tombol analisis di sini. Nah, nih. Analyze. Di sisi kanan ya, sini. Klik analyze, nanti dia akan menyajikan tampilan pencarian kita itu yang apa ya? Yang sifatnya itu overview gitu ya. Jadi systematic review-nya sudah bisa kita baca di sini secara langsung. Nanti tinggal kita meneruskan aja gitu. Oh, nih terlalu banyak kata dia. Terlalu banyak sampai nggak bisa menampilkan. Kita tunggu. Nah, nih. Kita buat 2 kolom aja ya, biar agak melihatnya. Nah, ini top institution. Ini penerbit-penerbitnya ini, logo-logo penerbitnya. Nah, ini terbitan setiap tahunnya. Bisa di-download nggak, Pak? Bisa. Klik di sini. Ya. Nanti tinggal kita otak-atik aja nanti di sini. Di otak-atik, nah baru kita klik sini, download, mau di-download apanya. Terserah nih. Mau CSV-nya bisa, di-download gambarnya bisa gitu ya. Kita download gambarnya begini, bisa. Udah dapat nih gambarnya nih. Dapat. Masukin ke sini. Artikel kita kalau kita ingin menggunakan gambar itu gitu ya, kita masukin gambarnya. Baik. Nah, dapat overview nih. 5 tahun. Kalau saya pengen dapetin tabelnya aja gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Kita download CSV-nya di sini. CSV. Kita buka CSV-nya. Kalau yang nggak suka dengan gambar-gambar ya, kan biasanya ada yang nggak suka banyak gambar. Sukanya dengan yang tabel-tabel. Nggak apa-apa, pakai CSV-nya. Nah, ini tabelnya nih. Copy. Nanti bikin, dibuat grafik sendiri ya. Buat grafik sendiri. Ya nggak apa-apa, kalau suka kayak gitu ya nggak apa-apa nih, recommended chart dibuat sendiri, nggak apa-apa. Ya, yang suka membuat sendiri ya, kita buat sendiri. Nggak suka ngelihat tabel gitu, nggak suka dengan yang rumit-rumit gambar gitu, nggak apa-apa, kita bikin sendiri. Itu sesuai selera aja, nanti kita mendeskripsikannya akan seperti apa gitu. Ini mendemokannya agak cepat ini. Nggak apa-apa ya. Nah, ya, gitu ya. Nah, itu. Ini kemudian selanjutnya yang buka laptop ya nggak apa-apa, bisa sambil langsung cek. Ini nama penulis Kade Suranata, ini profesor kakak kelas saya ini, pernah satu kosan dengan saya, Prof. Kade. Kita bisa ngelihat sebaran terbitannya, bisa ngelihat field study-nya. Dari sini kita bisa tahu peluang apa yang masih bisa kita kaji terkait dengan brief counseling. Ternyata paling banyak di medicine dan psychology. Kalau yang belum ada di sini apa ini ya kira-kira? Oh, saya pengen spirituality brief counseling. Belum ada. Kita buat. Oh, ini udah terlalu banyak nih. Kayaknya oh ini masih sedikit nih. Nah, sedikit-sedikit inilah yang menjadi peluang kita untuk bisa kita kaji lebih lanjut. Yang sedikit-sedikit itu ya.
Ya, sedikit-sedikit ini. Brief counseling in pandemic. Bisa juga kita buatkan konsepnya. Dan brief counseling in social psychology. Bisa. Brief counseling and psychotherapist. Bisa. Ini kecil nih ya. Kecil. Masih ada peluang kita untuk bisa ke sini. Brief counseling and qualitative research. Nah, bisa. Brief counseling intervention. Ya, masih bisa nih. Brief counseling computer science based, berbasis ilmu komputer aja. Nah, ini sebagai sebuah overview ya, ini walaupun kasar ya, walaupun kasar, setidaknya kita bisa ngomong 5 tahun terakhir itu ada sekitar 3.756 artikel terkait dengan brief counseling. Kalau saya baca dari sini, ini paling banyak dia berbicara tentang ini. Nah, kita bisa ngejelasin gitu kan. Nah, sebarannya seperti ini. Ya, ini penerbit-penerbitnya. Ini overview yang disediakan ya, yang disediakan. Dan ini free semuanya, free. Kita nggak perlu login, kita sudah bisa disajikan 1000 data. Gitu. Bisa kita ekspor gitu ya. Tapi sajiannya di sini ini real 3.756 data ini. Kalau yang disajikan di sini ya. Itu kemudian dulu. Udah ya, sampai sini aja ya. Oh iya. Kita klik dulu. Klik. Nah, kelihatan metadatanya di sebelah kanan sini ya. Kok kayaknya kurang pas ini Pak ya? Oh, kayak gini caranya. Biar pas. Klik kanan, update. Nah, biar dia mengupdate. Nggak kelihatan Pak, ini masih di lens Masih di lens ya? Ya, maaf. analysis. Kelihatan ya? Ya. Ya, ini. Kalau kita pengen mengupdate, ya kita tinggal klik kanan, kemudian klik update detail. Maka nanti ini akan terupdate metadatanya. Kenapa saya suka pakai lens? Lens itu menurut saya sangat bagus ya. Karena metadatanya itu sangat kecil sekali kanunya. Penulisannya salah itu sangat kecil gitu ya. Walaupun ada kemungkinan ya. Saya pernah juga ketemu itu kesalahan tulis gitu ya dari metadata yang saya download dari Lens gitu ya. Ini contohnya ini ini jurnal nasional ini. Jurnal nasional di Indonesia. Saya kenal karena penulisnya ini kakak kelas saya. Klik update detail. Nah, nih, ya kan update ya. Tulisannya menjadi sama kan, nggak huruf besar semua. Sudah sesuai dengan APA. Sumber aslinya nanti bisa kita telusuri di sini. Kalau kita pengen dapetin PDF-nya gitu ya. Ini kan semua tadi kita ambil dari Lens, itu nggak ada PDF-nya. Hanya metadata. Tapi kita sudah dibekali di sebelah sini, ada link-linknya nih. Ada link ini. Untuk kita bisa mendapatkan file aslinya gitu ya. Contohnya yang di BMC Health ini di sini saya coba update dulu. Nah, sudah update. Kemudian di sini ada kode doi. Nah, ini kode doi dan tombol pencariannya ini aktif. Maka kita bisa klik di sini. Klik. Nah, sudah dapat. Kita tinggal klik. Salah satunya di sini ya, ini ada URL-nya. Klik aja di tanda panahnya kayak gini. Klik. Nah, nanti dia akan dibawa ke halaman asli di mana file artikel itu ada gitu. Nah, udah dapat kan? Nih filenya. Dah, nanti kita input nih. Ini kita input ke dalam Mendeley kita. Nih, Mendeley kita yang ini ya, tadi ya, yang kita cari. Kita masukin filenya nih ke sini. Add file. Supaya file itu ada di laptop kita gitu ya, di database kita. Nah, nih dapat. Klik open. Nah,
Bedanya apa? Bedanya kalau dia ada filenya, ada tanda merah di sini sekarang. Nah, nih logo PDF-nya muncul di situ. Itu tandanya file PDF-nya kita ada. Gitu ya. Jadi di Lens ngambil metadatanya sudah, masukin ke Mendeley-nya sudah, mencari file hasilnya sudah ya. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian melanjutkan membuat literatur review-nya ke dalam artikel gitu, ke dalam artikel ini. Kemudian saya coba menggunakan untuk mensitasinya ke dalam sini ya. Saya coba menggunakan citasinya ke dalam artikel. Oh, saya buka, saya cari tulisan dulu ya. Kemarin sudah dikenalkan dengan ini ya. Kemarin aku pernah nyinggung ini ya. Typeset.io ya. Aduh, kok mati? Brief counseling. Ya, buat latihan aja ya. Buat latihan aja. Biar terlihat nyata. Ini teksnya kita masukkan ke sini. Kemudian saya memasukkan referensinya ke sini. Atau cek referensinya. Insert menggunakan Mendeley. Reference. Insert citation. SFBC. Counseling. Singkat. Nggak muncul. Ya. Agak lambat ini. Brief counseling ya. Sembarang aja ya. Kita sembarang aja ya. Sembarang aja. Kita tunggu. Jadi dia muncul di sini. Setelah muncul kita lakukan untuk teks yang lainnya gitu ya. Kalau bedanya kalau kita pakai Mendeley ketika kita blok itu maka yang citasi yang menggunakan Mendeley itu akan terblok lebih hitam seperti ini. Kita insert lagi di sini biar terlihat seperti ya. Udah ya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kalau sudah pakai Mendeley maka
yang menggunakan Mendeley itu akan terblok seperti ini dia. Akan terblok. Jadi kita tahu kalau pakai Mendeley ketika kita arahkan begini pasti dia akan berubah gitu ya. Akan ada blok itemnya seperti itu. Ini menggunakan Mendeley. Nah, ketika kita menggunakan Mendeley, enaknya itu kalau kita pengen ngerubah gaya penulisan ya. Kita ingin merubah gaya penulisannya. Maka kita cukup mengklik style yang di atasnya sini aja. Klik, kemudian kita rubah kemana? IEEE. Maka dia langsung berubah seperti IEEE. Nah, citasi ya. Kalau kita ngerubah ke gaya yang lain, itu juga akan lebih mudah gitu menggunakan Mendeley ketika kita pengen merubah penulisannya gitu ya, gaya penulisannya. Nah, dan teman-teman yang biasa menggunakan footnote itu bisa menggunakan ini. Apa ya, Caniago ya kalau nggak salah ya. Chicago kok Cani. Di sini medical, political, psychology, sociology, Harvard. Sudah difasilitasi juga oleh Mendeley kalau yang ingin menggunakan footnote ya, biasanya kampus-kampus UIN gitu. UIN, IAIN tuh menggunakan footnote. Pakai apa biasanya Bapak dan Ibu sekalian? Kalau yang footnote biasanya pakai apa? Nah ini ya. Chicago Manual Style 17 full note. Full note. Full note ya biasanya gitu ya. Tunggu sebentar. Ya udah. Chicago full note. Nah, nih. Yang suka pakai full note. Sudah difasilitasi di Mendeley seperti itu. Pakai style Chicago Manual versi 17 yang full note. Saya sudah konfirmasi ke teman-teman yang kampus UIN gitu ya, kemudian penelitian-penelitian yang dosen-dosen Kemenak itu menggunakan ini stylenya. Jadi di bawahnya sudah ada seperti ininya, full note-nya. Ini sangat membantu sekali gitu kan, kita nggak usah manual lagi nih nulis full note di bawah seperti ini. Dan saya lihat penulisannya ini sudah mirip lah ya, mirip. Saya juga belum melihat detail-detailnya nih. Sesuai dengan seperti style yang digunakan oleh teman-teman itu atau bukan gitu ya. Tapi setidaknya ini sudah memberikan satu kemudahan lah ya. Kalau kita blok, kan kelihatan nih angka-angkanya nih. Ini satu yang ada footnote-nya nih. 1, 2, 3, itu ada footnote-nya gitu ya. 4 gitu ya. Mungkin gitu dari saya, kita lebih banyak sharing aja setelah ini. Baik, Pak Eko, saya ambil alih dari Pak Al-Ghazali. Selamat pagi, Pak. Dari tadi sebelum Pak Berman ada yang raise hand. Di sini ada Pak Ahmad. Bisa nggak, Pak? Ya, Kita silakan, langsung diskusi. Baik, silakan Pak Ahmad.
Ya, terima kasih atas kesempatannya ini. Yang nambah ilmu banyak. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama itu mungkin kalau nanti kadang-kadang kita ditanya teman nih, kemarin saya waktu install Mendeley. Itu kan kalau yang berbahasa Inggris, kalau penulisnya lebih dari satu kan muncul etol gitu ya. Lalu teman saya tanya, itu jadi otomatis jadi DKK gitu. Yang kedua, itu kalau nggak salah kan pernah nulis itu kan lebih dari satu orang atau tim ya. Nah mungkin bisa dikasih tipsnya Pak untuk berbagi database teman satu tim. Nah itu mungkin caranya bagaimana Pak dengan pakai Mendeley sehingga kita nggak nyari masing-masing tapi kita satu tim bisa sharing apa referensi. Itu dulu. Terima kasih. Ya, Bapak copy paste aja, Pak. File yang RIS-nya tadi yang sudah kita ekspor dari Lens, diberikan ke kawan satu timnya gitu. Dan biasanya, Pak, biasanya kalaupun teman itu sudah pakai Mendeley dan nggak punya metadatanya, ya, contohnya kalau saya pribadi ya, dapat artikel dari author gitu. Author mengirim artikel, kemudian dia pakai Mendeley, dan saya kan tidak menyimpan Pak metadata yang dia gunakan. Saya sebagai editor kalau mau ngedit kan harus harus tahu gitu kan. Harus punya metadatanya, dia pakai Mendeley apa enggak gitu kan. Nah, itu di Mendeley itu kalau kita sudah pakai Mendeley, ketika kita bisa langsung simpan Pak. Kita bisa langsung simpan Mendeley yang ada di metadata yang ada di file Mendeley yang dikirimkan lewat file Word itu tadi. Jadi coba saya carikan contohnya bentar ya. Saya carikan contoh artikel dari penulis gitu ya, yang saya nggak punya metadatanya gitu ya. Tapi yang penulis ini menggunakan Mendeley juga gitu. Tapi saya nggak punya metadatanya. Nah, itu kita bisa langsung simpan Pak di anu kita, di Mendeley kita gitu. Kita cari, sebentar cari dulu. Nih. Coba saya cek pakai Mendeley apa enggak. Aduh, nggak pakai Mendeley ini saya. Aduh. Nggak bisa saya contohkan ini Pak, duh. Jadi kalau ingin sharing ya seperti itu Pak, file yang sudah tadi kita download, file ekstensi RIS-nya itu bisa kita share langsung ke teman gitu. Siapa? Gitu. Tapi kalau umpamanya dari 1000 itu Bapak hanya pakai 100, ya 100 itu aja Pak, Bapak koleksi dulu. Oh iya. Dari Mendeley tadi itu. Kalau ya tetap itu manual Pak. Kalau kita milih 100 dari 1000 itu pasti kita lakukan secara manual. Pak Eko, yang tadi itu kayaknya manual aja Pak. Kita copy PDF-nya ke folder tadi. Iya, ya betul Pak, betul ya. Kita munculkan nanti bisa ketika kita menggunakan Mendeley-nya, nanti kita minta aja dari dia nanti muncul itu. Iya, yang ada PDF-nya aja gitu Pak. Iya. Iya. Gitu. Iya betul ya. Ya kayak gitu Pak, ya benar. Iya. Ini ada yang nanya juga nih. Karena artikel-artikel di Lens, apakah kita menuliskan bahwa database-nya bersumber dari Lens? Iya benar. Kita menggunakan Lens, kemudian kita tuliskan latar belakangnya. Lens itu di dalamnya ada database apa aja gitu. Karena artikel saya itu ditolak dengan
dengan alasan begini si reviewernya, bagaimana mungkin Anda bisa menggambarkan satu tren global hanya menggunakan satu database Lens. Katanya seperti itu, kata reviewernya. Terus saya ngebatin kan, oh berarti reviewer ini nggak pernah tahu yang namanya Lens.org. Dia nggak pernah tahu berarti gitu kan. Gitu. Karena gini Bapak Ibu sekalian, salah satu-satunya negara berkembang ya di dunia ini yang punya akses internet itu seperti negara maju, itu hanya Indonesia. Nggak pernah dibatasi oleh pemerintahnya akses internetnya. Bapak Ibu sekalian kalau jadi mahasiswa di Australia, itu akses internetnya itu melewati kabel bawah laut yang melewati Indonesia dulu, karena pusat datanya ada di Singapura. Jadi mereka juga kesulitan mengakses data itu. Sedangkan kita mengakses data itu, waduh, seperti nggak ada kontrolnya oleh pemerintah gitu. Maka ya itu tadi, kita juga perlu bijak gitu ya. Maka nggak semua yang kita pelajari, yang kita tahu tentang Lens, itu juga diketahui oleh akademisi di negara lain. Karena mereka belum tentu punya akses tentang itu gitu. Bisa jadi ada batasan yang dilakukan oleh pemerintahnya untuk nggak bisa mengakses portal-portal yang semacam itu gitu. Gitu ya Pak ya. Dan ini keberuntungan kita gitu. Tapi ya bisa menjadi pisau bermata dua juga. Mungkin gitu tanggapan dari saya. Jadi kalau mau menggunakan database-nya Lens, kita harus menjelaskan bahwa Lens ini adalah database yang menghimpun tulisan-tulisan artikel dari banyak penerbit. Itu. Sebutkan seperti itu. Kemudian dalam tulisan Bapak Ibu sekalian, penerbit apa saja yang di-download dari file RIS-nya itu tadi. Kan bisa dicek tuh di ininya, di publisher-nya, di halaman Lens-nya itu tadi, ya kan? Dihitung aja tuh ada berapa. Atau kita hanya ingin menggunakan beberapa saja penerbit aja gitu ya. Ini coba saya share. Artikel saya itu ditolak gara-gara itu. Terus saya mikir, berarti reviewer ini nggak pernah tahu yang namanya Lens. Terus saya berpikir seperti itu gitu. Ini saya coba cek ke listnya lagi ya. Kita cek ke listnya lagi. Nah di sini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada publisher-nya nih ya. Tulisannya publisher. Kita dari 3.000 sekian ini mau kita batasi publisher-nya, ya nggak apa-apa. Kita klik di sini, kemudian kita checklist tuh. Publisher apa aja yang akan kita gunakan dalam studi yang kita buat untuk mencari tren 5 tahun terakhir itu. Boleh. Gitu. Kalau memang orang itu nggak percaya ya data kita itu kredibel atau tidak, ya kita langsung aja di sini nih. Ya, di sini. Di sini kita klik, kemudian kita batasi aja ya di sini. Kita klik, lambat banget ini. Kita tunggu dulu sebentar, kita tunggu. Nah, sudah dapat. Kita load more. Nanti muncul halaman seperti ini. Ya udah di sini nih. Tinggal kita checklist nih database mana yang mau kita pakai. Checklist. Nah, kemudian kita tulis secara manual ya. Kita tulis secara manual nih. Kita tulis secara manual. Publisher mana aja yang kita gunakan, kemudian jumlah artikelnya berapa dari publisher itu. Kita tulis manual. Kalau reviewer itu nggak yakin dengan apa yang kita inikan gitu ya, kita tulis gitu. Mereka kenalnya hanya Elsevier sama Springer aja, ya udah nggak apa-apa, kita ikuti keinginannya menggunakan itu gitu. Nah, kita checklist aja yang Elsevier ini. Udah, setelah itu baru kita klik refine. Nah, maka jumlah artikel di sini nanti akan berubah. Tidak 3.000 sekian itu tadi lagi. Nah, nih. Ya kan? Sudah dapat nih kan? Nah, kita dari penerbit-penerbit ini kan,
Kita show semuanya, nanti tunggu bentar. Masih loading, masih loading. Ada 18 penerbit yang kita gunakan gitu ya di sini. Nah, ada 18 penerbit, kemudian open access. Nah, udah ini kita copy, ya gitu ya. Copy gitu kan. Copy, bikin ke sini, paste, nah enter. Oh, kok login expire? Bentar. Kelihatan nggak Bapak sekalian? Kelihatan ya, Mas Yan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, bentar. Tunggu sebentar. Nah, dapat deskripsinya. Nah, sampai ke sini. Copy. Berarti kan udah ganti ya artikel kita tadi ya, overview-nya ya. Nah, ini. Overview-nya ini udah ganti nih. Udah tinggal kita ini. Maka nanti grafik-grafiknya ini juga kita ganti berdasarkan artikel yang terkini yang kita gunakan. Nah, nih, kan lebih meyakinkan nih. Kita nggak perlu susah-susah mendeskripsikannya ya. Kita tinggal nanti menarasikan ulang ya sesuai dengan gaya bahasa kita. Udah selesai kan? Kita save. Dapat jumlah-jumlahnya berapa tadi dari setiap penerbit ini, tuliskan aja di sebelahnya sini. Ini tanda kurung dan 2304 gitu BV. Nggak apa-apa tuliskan kayak ini biar dia lebih yakin gitu kan. Kalau kita memang dapat dari situ gitu. Dikiranya negara berkembang itu nggak punya akses terhadap internet. Kadang banyak sih yang kayak gitu tuh. Kalau tahunya beritanya di Indonesia itu negara yang begini-begini gitu ya. Jadi artikel kita itu dianggap nggak bonafit gitu. Chauvinisme. Nah, udah selesai seperti ini udah. Kita lanjutkan untuk menulis paparan yang berikutnya sampai selesai. Gitu ya. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Keren-keren, Pak. Keren, Pak. Eko. Terima kasih. Pak Eko, di sini ada Kak Faisya Resken. Masih Ya, berkenan? Ya, lanjut ya. Silakan, Kak. Selamat pagi Pak Eko. Perkenalkan saya Faisa dari mahasiswa Universitas Mercu Buana, ingin bertanya bagaimana cara mengembalikan database kita di Mendeley Desktop yang apabila kita pindahin datanya, habis itu datanya hilang. Nah, untuk ngembaliin database yang udah kita simpan di Mendeley itu, caranya bagaimana ya Pak? Ya. Terima kasih. Ya, caranya ya kita register ke Mendeley, kemudian kita mendaftarkan Mendeley kita itu ke cloud itu tadi, yang Mendeley Manager Sheet itu. Jadi nanti dia tersimpan di cloud. Jadi ketika kita nanti beli laptop baru, kita install Mendeley yang desktop, kemudian kita login dengan akun kita itu, maka dia akan loading database lokal dan database yang ada di cloud kita. Oh. Ini semua metadata ini di laptop saya yang lama. Tapi karena saya sudah punya backupnya di cloud, maka saya tinggal klik sync aja, nanti dia sudah sinkron dengan apa yang
saya punya di cloud gitu. Oh, baik. Terima Gitu. kasih, Bapak. Ya, ya, ya. Ada lagi Kak Faisya? Mau Sudah, tunggu expertnya? sudah cukup. Terima kasih. Ada Baik. lagi, Ya, ada Pak lagi. Andre. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ya, saya mau tanya Pak Eko, Ya, ya, Pak. bedanya dengan lens register sama tidak register itu apa ya Pak Eko ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah lens ini sama dengan Publish of Paris yang mengumpulkan semua jurnal-jurnal yang akan kita citasi, Publish of Paris. Terus yang ketiga, apakah dia bisa menyaring predator, publisher predator? Mungkin itu saja Pak Eko, terima kasih. Ya, saya jawab Pak ya. Bentar. Jawaban saya ini lebih powerful dibandingkan Publish or Paris. Saya kenal Publish or Paris, 1 minggu kemudian saya kenal Lens. Setelah itu saya nggak pernah lagi pakai Publish or Paris. Karena pengambilan datanya gambling, Pak. Nggak bisa kita filter seperti ini. Dengan mudah gitu ya. Memfilternya itu akan sulit gitu, nggak seperti kita memfilter seperti di Lens. Salah satunya itu. Dan kemudian Publish or Paris itu terbatas Pak ininya Pak. Kalau kita mau download itu terbatas Pak. Kadang-kadang koneksi suka terputus. Kalau Publish or Paris. Dan Lens ini data metadatanya lebih rapi. Sudah pernah saya bandingkan dengan metadata dari Publish or Paris. Publish or Paris itu nggak lengkap Pak metadатanya. Abstraknya nggak ke bawah Pak. Tapi kalau Lens itu abstrak bisa kita download langsung dari 2000 sekian artikel ini. Itu ya terkait dengan Publish or Paris dengan Lens. Kemudian kalau kita nggak register Pak di Lens, kita hanya bisa mengekspor 1000 artikel saja Pak. Nah batasannya itu. Tapi kalau kita register, kemudian kita login, ya jangan dibilang kita cuma bisa ngedownload 2000 ya. Kalau kita login ke sini, itu kita bisa download 10.000 artikel dalam sekali klik. Sampai belean Pak kalau dibaca semua Pak. Nggak kuat mata kita Pak. Itu kelebihannya kalau kita login ya. Kalau kita login, saya bisa login ini. Bisa pakai Orchid, bisa pakai LinkedIn, ya, atau pakai bikin akun sendiri, pakai apa gitu ya. Kelebihan lain ada nggak Pak? Gimana Pak? Kelebihan yang lain selain lebih dari 10.000 tadi, ada lagi? Selain register. Kelebihannya apa ya? Mungkin kita bisa nge-share juga ini Pak. Halaman yang sudah kita cari ini, kalau kita punya tim kita bisa share full. Jadi ketika dia nanti, ketika nanti tim Bapak itu membuka hasil pencarian Bapak, itu Bapak bisa share. Ke sosmed bisa, ke email bisa, ke WA bisa. Jadi halaman kita ini nanti akan terbaca oleh orang yang sama. Ini coba saya share ke diri saya sendiri ya. Saya share ke diri saya sendiri. Jadi saya coba buka di HP ya. Saya coba buka di HP. Saya share. Coba buka di HP. Ayo. Buka di HP. Jadi teman kita juga bisa ngecek Pak. Oh, coba itu di filter ke tahun ini gitu. Nanti kita juga bisa dapat feedback real time ya dari apa yang kita share kepada tim
peneliti kita gitu ya. Nih bisa, bentar. Nih. Kelihatan gambar saya ya. Bentar, ini ngeblur. Saya buka di HP saya. Nah, iya. Dan ini sama persis Pak dengan apa yang tampil di laptop. Iya. Ya walaupun kalau Bapak nggak login ya tetap bisa share juga. Bisa di-share juga. Tahu saya gitu, bisa di-share juga. Makanya saya sudah nggak pakai publish or perish, Pak. Pak, kalau sudah terlanjur manual membuat Mendeley-nya gimana, Pak? Aduh, itu yang rumit itu. Kayak gini caranya nih. Caranya seperti ini nih. Bentar ya. Caranya begini. Saya siapkan file demonya dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kan ya. Apa dosa yang Papa? Ya. Contoh ini ya. Contoh punya ini ya. Nih, Creswell ini ya. Creswell tidak ada nomor doi-nya ya. Ini juga nggak ada. Nih, contohkan aja nih ya. Copy. Ini manual ini artikel ini. Nggak ada yang ditulis menggunakan Mendeley manual. Acak-acakan ya nulisnya ya. Kita copy. Buka yang namanya ini. Temporary sudah pernah aku singgung juga kayaknya. Zoterobib. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini kalau ada catch kerjaan saya yang kemarin, coba saya hapus dulu ya. Ini kerjaan saya kemarin ini. Coba saya hapus dulu. Saya delete biografi. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, ini kayak gini. Kita paste aja di sini nih. Bisa URL berita dari portal berita online, bisa ISBN-nya doang, bisa doi-nya, bisa PMID, bisa yang lain-lain, bisa judulnya doang kita masukin ke sini. Nanti dia akan membantu mencarikan tempat aslinya di mana sitasi yang benar. Nah, paste, klik cheat, kita tunggu sebentar, dia muncul di sini nanti. Nah, kalau dia nggak ketemu, ya terpaksa kita cari secara manual ya. Mungkin di database-nya nggak ada gitu ya. Kita tunggu sebentar sampai dia ketemu. Nah, nggak ketemu nih. Dia nggak ketemu nih. Kalau nggak ketemu, kita Risetnya salah itu Pak tulisannya. oh ya. Riset design dia kan ini ya. Research. Kita cek. Ada nggak Creswell Research Design? Oh, nggak ketemu juga yang 2013. Kita cek ya. Satu, kita copy. Ini biasanya saya ajarkan ke mahasiswa untuk mencari referensinya di sini supaya apa? Supaya style penulisannya itu standar gitu ya. Skripsinya sudah jadi, tapi nulisnya masih manual. Sedangkan saya butuh metadatanya. Nah, kalau dia ketemu seperti ini, ya kita cari aja mana yang mirip dengan yang kita cari itu tadi ya. Coba kita klik sini aja.
Ini ISBN ini. Nah, udah ketemu ya? Ketemu nih. Sudah ketemu, udah kita tinggal close. Nanti dia akan muncul di sini. Kalau kita cari lagi, maka dia nanti secara otomatis ini akan tersusun sesuai abjad ke bawah terus. Kalau mau dikutip manual bisa klik di sini, kutip manual. Kalau mau di-download file RIS-nya, klik di sini. Nah, kita copy nih. Kita mau download apa? Mau di-download di file Word, mau di-download di file RIS, bisa. Nah, RIS inilah yang nanti akan kita masukin ke file aplikasi Mendeley kita. Jadi yang manual tadi bisa nanti kita buatkan Mendeley-nya gitu. Dengan mencari satu-satu nih, judul-judul ini kita cari satu-satu. Atau kita mencarinya hanya dengan nomor doi-nya seperti ini. Copy. Doi. Sheet. Nah, dapat. Dah, kita close. Nah, dia akan mengurut sesuai abjad. Sini. Ya, tinggal kita mau olah seperti apa juga bisa. Silakan aja. Ya, silakan yang lain. Yang tadi Pak, yang redaktor bisakah terkait semua? Oh iya, iya. Itu atau tersaring? Ya, tadi sudah saya jelaskan Pak, kita bisa memfilter penerbit mana aja yang akan kita gunakan. Pak Eka satu lagi, ini ada mahasiswa saya nih. Oh, gitu. Kayaknya dia lagi bingung. Mohon dibantu ya Pak, namanya Kak Lia. Kak Lia silahkan. Kak Lia. Iya baik. Kak, ya silakan. Selamat pagi Pak. Iya, ya. Perkenalkan saya Lia dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya, bagaimana bisa mendapatkan software Mendeley free yang tidak berbayar? Oh ya, di sini. Linknya sudah ada. Nah, di sini nih. Sudah difoto aja kalau aku belum sempat ngirim filenya. Ini yang atas ini. Iya baik Pak. Nanti pilih yang terbaru ya. Atau install dulu yang ini baru diupdate aja secara manual. Baik. Difoto aja dulu. Nanti baru dicari. Ini di Lens Pak, di Lens tampilannya. Oh, tampilannya kan. Oh, bentar. Tampilannya kok di Lens sih? Bentar. Nah, ini. Jadi foto dulu. Baik, sudah Pak. Udah ya, nanti dicari di sini. Yang tadi Pak, di sini Pak, bisa dicek Pak, ini Pak, publisher-nya Pak. Iya Pak. Publisher yang ada di sini itu publisher-nya bukan publisher yang predator Pak, yang jelas Pak. Bapak tinggal checklist aja, mau ambil dari yang mana Pak. Oh berarti yang tertangkap di sini nggak mungkin predator Pak ya? Insya Allah Pak. Tapi kan MDPI dibilangnya predator Pak. Oh. MDPI, Frontier kan dibilang predator Pak. Iya, tergantung siapa yang memandang. Ya gitu, maksud saya seperti itu gitu. Jadi kita bijak aja lah. Nyalah. Predator. Gak perlu melabel-labeli seperti itu gitu lah. Ya karena bisnis bos. Ya, bisa jadi kita nggak. Namanya apa? Makasih Pak Eko. Bisnis kapitalisnya seperti itu ya. Iya. Nih Bu Dewi tahu nih orang ekonomi. Sama kayak pelebelan teroris, kan bingung gitu kan, siapa teroris itu, sama kayak predator ini juga bingung, siapa predator, siapa yang makan, siapa yang dimakan. Sesuaikan Gitu, dengan Pak, ya? publisher aja. Silakan kalau ada lagi. 10 menit lagi ya. Setelah ini saya mau live. Mohon maaf.
Ya, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali ya. Kemarin kita belajar tentang Big Eleven Publisher. Nah, ini lebih banyak ini. Ini makasih banget ini Pak Eko. Ini kekuatannya itu, kalau kemarin kita hanya meminta berapa? 10 referensi doang. Karena kita melalui jalur-jalur khusus ya, jalur-jalur Springer, Nature, Emerald kemarin itu Pak Eko yang saya ajarkan. Ada juga jalur-jalur Google Scholar ya, tapi memang sangat susah. Tapi ini luar biasa. Ini tenaganya 1000 itu masih gratis ya, belum berbayar ya, apalagi kalau Iya, berbayar. Pak. Gunakan aja dulu yang gratis. Kalau misalnya gratis itu sudah kita nggak puas, baru kita berbayar. Benar nggak Pak Eko? Iya, Jangan betul. terlalu nafsu ya. Semuanya harus dibayar. Mahasiswa itu sudah terbebani dengan SPP, Pak. Betul. Ini aku setuju Sama, nih Pak Eko. Ini sama luar biasa UKT. nih. Makanya saya mengajarkan yang akses yang bisa gratis gitu ya. Gratis. Waduh. Karena ya itu tadi, di hukum ekonomi itu kan kalau Ada persaingan yang yang fair, Betul. persaingan yang fair itu ketika ya kayak gitu. Yang besar Iya, ada yang menggratiskan, yang besar ada iya. juga yang menjual Betul. gitu. Kayak gitu. Pak Berarti Eko opsi boleh saya bertanya, Pak? Ya silakan. Ya Pak, terima kasih untuk materinya sangat luar biasa sekali. Pak, ini terkait aplikasi Mendeley. Nah, saya ini pakai Zotero. Apakah cara langkah-langkahnya pun sama gitu loh untuk penggunaan yang Mendeley dengan Zotero? Sama Bu. Sini Bu, contoh Bu. Ini mau kita ekspor nih ya. Kita ekspor. Kita masukkan ke Zotero Bu. Tinggal dipilih ekstensinya Zotero itu BibTeX Bu. Iya, BibTeX. Klik BibTeX. Kemudian kasih nama. Ya, diberi nama filenya di sini. Ekspor. Udah, tinggal diekspor. Nanti Ibu ambil aja tuh file itu, masukkan ke dalam Zotero. Sama Bu, seperti tadi. Langsung 1000 Bu. Nih. Langsung 1000 Bu ini kalau kita masukin. Ya sekarang Mendeley dan Zotero sudah tidak memberi batas ya. Mereka bisa saling import ekspor metadata. Ya, Iya betul Pak. Dulu saya sebenarnya pakai Mendeley, tapi karena sering error pada saat digunakan di Word, makanya saya beralih ke Zotero gitu loh. Ya memang gitu, di versi tertentu kadang nggak support. Di sini juga bisa kita langsung koneksikan dengan Zotero Bu. Nih, save to Zotero, download BibTeX. Bisa nih. Baik. Terima kasih banyak Pak. Artinya Zotero juga berbesar hati Bu, menyediakan ekstensi untuk lawan bisnisnya. Iya. Gitu. Itu fair ya, fair. Yang itu ya nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Pak Eko, ini Lenstore ini gratis atau berbayar nggak Pak? Gratis Bu. Gratis Bu. Tapi kalau mau ngelihat pricingnya ada di sini. Biasanya pricing itu untuk institusi ya. Untuk institusi. Open public $0. Ya. Profit, non-profit use $0 per bulan. Komersial $1000. Ini biasanya institusional, biasanya yang gunakan institusi. Mungkin lebih jangkauannya lebih luas lagi ya jangkauannya. Dan itu kan banyak klasifikasinya. Kan kita nggak untuk apa-apa sih, kan kita hanya untuk pribadi aja sih. Iya, kalau kita masuk pribadi kategori gratis cukup ya. Ya kategori kita yang ini sama yang ini aja lah. Iya, benar. Mungkin kalau kita berbayar ini Bu, ya, yang berbayar ini mungkin menurut saya akan ada fitur yang lebih bagus lagi. Iya pasti. Fitur downloadnya, fitur apa itu namanya, visualisasinya gitu. Nah ini institusi ya. Ya. Oh iya. Ini untuk institusi account, ini personal account juga kalau mau bayar ya nggak apa-apa bisa. Tergantung kebutuhan ini. Ya, tergantung kebutuhan kita aja. Tapi kalau universitasnya mau mendukung penelitian yang lebih baik, beli. Ya, pasti beli Pak gitu. Biasanya ini yang beli gini, umpamanya Turnitin itu nggak punya metadata untuk data pembanding.
melihat similarity dokumen. Nah, Turnitin itu beli tuh metadatanya dari sini. Itu termasuk Lens, ya. nih. Lens ini juga mungkin ambil metadatanya juga bayar dia kan ke pemilik Iya. data. Saling tukar Iya, menukar ya. gitu. Artinya subsidi silang lah itu. Mereka punya Betul. model bisnis masing-masing. Tapi sangat generous sekali nih yang versi gratisnya ini. Luar Wah, biasa iya. sekali. Luar biasa, Bu. Mahasiswa juga kalau disuruh baca pasti males, Bu. Betul, Pak. Harusnya sudah Baca tahu 1000 dari sejak artikel. lama ini, Pak. Betul-betul keren sekali sih, Pak. Selama ini sangat mengandalkan Scopus, itu pun beli akun apa namanya yang Shopee gitu kan. Nah, itu, Bu. Saya juga sudah kenal ini sejak saya kuliah. Artinya sudah 10 tahun yang lalu lah. Wis, Dan keren ini. saya Saya baru hari ini taunya. Sama, Pak. Jadi kayak kerasa ketinggalan banget. Iya. makanya Itu saya kemarin. heran gitu. Kok teman-temanku kok belum ada yang tahu gitu kan. Saya juga jadi Iya. heran. Bisa kayak gitu. Tapi ya nggak Apalagi apa-apa. lengkap dengan paten, Pak ya. Tadi saya lihat, wah, bisa ngecek paten juga di sini. Jadi Bisa ngecek paten. saya Ini nggak mesti harus ngecek paten yang website yang khususnya itu loh, yang apalagi namanya. Ada tuh yang internasional itu. Iya, Keren banget, Pak. kalau kita mau bikin drafting paten, kan kita perlu tahu tren paten dunia, Bu. Betul, Pak. Trennya Jadi kita saya bilang, wah dari sini ini aja. Kita apa dari namanya, luar biasa, keren. Ada langsung semua di sini ya, seperti one stop center sini. gitu Iya, loh. Bu. Sudah ada Maaf, visualisasi. Bu Dewi. Pak Iko mau tanya, Pak Iko. Ya, Kalau silakan, Pak. pakai lens ini, apakah bisa untuk close access? Atau lawannya apa ya, open access itu? Bisa Yang nangkap citasi itu nggak Pak kira-kira? bisa, Pak, bisa. Cuma kan Terus, kita tetap nggak bisa baca artikelnya, Pak. File oh PDF-nya kita gitu. nggak bisa dapat. Bedanya itu aja. Tapi dia bisa tahu, Pak. Contoh kayak gini, Pak. Tadi kan Ya, iya. di awal kan sebenarnya kita terakses tuh metadatanya aja ya. Metadata itu kan berarti hanya judul dan abstrak, Pak ya. Kalau kita klik Iya, Pak. di awal tadi, di sini, ketika kita langsung seperti ini tanpa filter, maka yang tertangkap di situ metadata yang open access dan yang tidak open access masuk semua, Pak. Jadi semuanya masuk jadi satu di situ. Di flag-nya itu, nah di sini kita bisa cek tuh, Pak. Kita bisa cek di sini. Nah, ini. Scholarship. Atau kita bisa cek di sininya juga. Nih, open access-nya nih. Nah, ini. Ketika dia nampilkan ini, bagaimana mensitasinya, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita coba sitasi lah, ambil dari yang close tadi itu. Oh, gitu. Iya, Ya Pak. nggak bisa, Pak. Karena ini kan hanya metadata, Pak. Kayak ini book, ini kan buku nih. Iya. Ini belum tentu open access. Betul, iya. Gitu. Maka kalau kita mau yang open access aja yang ini, karena menurut saya, saran saya lebih baik kita gunakan yang open access. Karena takutnya nanti kita ditanya, dapat akses dari mana. Iya. Kalau kita sudah gunakan open access, kan dia nggak bakalan nanya, oh semuanya open access kok yang dipakai. Jadi secara rasional, kalau open access itu pasti bisa baca artikel secara menyeluruh kan gitu, Pak. Kalau menurut saya, saran saya gunakan yang open access aja. Ini aja sudah terlalu banyak, Pak. Ini. Sudah terlalu Cuma banyak. 100 doang. Iya. Sudah terlalu banyak gitu. Itu tadi tahun-tahun tinggi juga muncul, Pak ya? Oh, iya, Pak. Iya. Kalau menurut saya gitu ya. Menurut saya seperti itu. Kita gunakan yang open access aja lah gitu, supaya lebih aman lah gitu ya. Satu lagi Pak Eko, tentang apa tadi Pak? Mensitasi yang dari regulasi atau perundang-undangan tadi Pak?
dengan Oh gitu. Mendeley. Gitu ya. Coba kita cek di sini ya. Undang-undang Sistem Pendidikan. Nah, kita lihat aja Pak. Nggak ada ya. Nggak ada yang menunjukkan itu karena isinya dia pasti jurnal ya. Kalau saya biasanya manual Pak, kalau yang undang-undang itu Pak. Karena kan nggak terlalu banyak Pak biasanya Pak. Tapi tetap kita input ke Mendeley ya, secara manual itu masukin ke Mendeley-nya kita tetap manual. Mendeley-nya sini. Ini add entry manual. Nah, gini Pak. Nah, kita pilih aja di sininya nih. Kalau khusus untuk yang undang-undang gitu ya, karena kita pengen pengen bener gitu cara nulisnya gitu. Tapi Jadi kalau kita ubah yang di sebelah kanan itu Pak ya. Tadi ada sebelah kanan tampilan itu. JDIH jadi JDIH ya. kita JDIH nasional. Bisa nggak kita cari di sini, umpamanya ya. Kita cari, umpamanya nih kayak gini nih. Kita klik aja di sini. Kemudian nanti kan muncul tuh Pak halaman menampilkan filenya ini Pak. Kita tunggu dulu. Nah, muncul sebuah halaman seperti ini, kita copy aja nih Pak. Iya. URL di atasnya itu Pak. Copy URL-nya, masuk ke dalam ZBib ini tadi. Paste, enter. Jadi menurut saya lebih baik seperti ini cara mengkutipnya, karena dokumen online-nya ada gitu. Jadi ratified ya, kita statusnya ratified gitu loh. Membaca membaca dokumen itu dari file yang ada gitu loh, istilahnya kayak gitu. Gimana ya ngomongnya ya? Itu yang Bapak buat tadi ada Indonesia apa nama penulisnya itu di manual, dibuat manual. Oh, manual ya. Manual. Oh gitu. Saya kira otomatis tadi Pak. Biasanya yang saya buat itu yang muncul nama itu JDIH itu gitu. Ya, JDIH ya, pasti JDIH. Secara internasional kan orang nggak ngerti JDIH itu siapa, nama siapa itu. Ya kalau gitu JDIH-nya kita ganti Pak, Indonesia atau Republik Indonesia Pak. Digantinya di apa tadi Pak ya, di kota apa tadi sebelah kanan tadi itu di kota. Oh iya benar. Benar coba Pak. Di sisi sini. Ini sebelah kanan itu ya. Di sebelah ini. Iya betul ya. Diganti di situ ya. Ya, gantinya manual di sininya Pak. Iya. Ya, karena gitu ya Pak ya. Saya selalu mengganti di situ. Saya kira ada yang otomatis Pak. Itu saya selalu kesulitan kalau yang itu Pak, benar. Iya, jadi ya undang-undang itu padahal sering itu di pendahuluan itu selalu kita buat itu kan kutipan-kutipan dari undang regulasi itu gitu. Ya, Pak. Kebetulan satu lagi Pak, yang di Jotero apa benar Pak? Kalau Jotero itu katanya bisa mensitasi yang close access itu gitu. Katanya itu kelebihan dari apa? Mendeley apa benar itu Pak ya? Enggak juga sih Pak. Masalah close atau open itu kan hanya nganu aja sih Pak. Apa namanya? Akses terhadap file PDF-nya Pak. Kalau open access itu berarti file PDF-nya bisa kita download utuh artikelnya. Tapi kalau dia close access, kita hanya bisa baca judul dan abstrak. File PDF untuk baca keseluruhan artikel nggak bisa. Itu aja bedanya Pak. Ya gimana Pak? Ya. Jadi memang apa ya nggak benar Pak ya kalau itu ditekannya bisa untuk apa? Untuk close access. Ya, saya kurang paham kalau yang itu. Saya kurang paham. Gitu. Pak, makasih Pak Igo, mantap Pak Igo. Ya. Pakai open access aja nggak apa-apa Pak, nggak usah yang itu. Mungkin gitu aja dari saya.
Saya cukupkan sekian. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko Mantap. atas terima kasih Pak Eko atas sharing materinya yang Kasih banyak Pak Eko. bermanfaat sekali. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya reminder bahwa Lens memang cukup bagus, kemudian ChatGPT juga cukup membantu kita, tapi tolong kembali lagi, mari bijak dalam menggunakan AI. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah di penghujung acara. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat salah ucap atau sikap yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Happy weekend, sehat selalu, dan sampai bertemu di event AI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ada Dewi. link rekamannya ya Bu? Iya Pak, nanti di-share